Selamat datang kembali ke Helmet Talk. Nah, kemarin gue udah janji ke salah satu subscriber ya. Oke, kemarin udah bahas AGVK 3, AGVK 1S, dan sekarang kita bahas AGVK 6S. Oke. Nah, ini bisa dibilang sebenarnya helm yang nggak begitu, kurang populer ya. Karena mungkin untuk range harga untuk yang ke-6 itu ya, range harga di 6 juta itu pilihannya cukup bikin galau ya. Banyak pilihan lain dari Shoei, dari Arai. Oke, jadi K6 ini yang sekarang ya, versi yang sebelumnya itu lumayan kompetisinya. Oke, dan di 2023 ini kita ada AGV ngeluarin seri baru dari K6 ini, yaitu K6S. Nah, ini sama kayak K1, S ini bukan berarti ada sun visor-nya ya. Gue juga kurang tahu S-nya ini maksudnya apa. Ya, mungkin untuk pembeda dari versi sebelumnya. Oke, nah yang pertama dari K6S ini, itu sama persis sama si AGVK 3 dan K1S. Ini homologasinya dia udah ECE 2206. Nah, jadi homologasi udah paling baru dari ECE ini. Oke, untuk jenis IPS, bukan jenis IPS, lebih ke ukuran IPS-nya itu sama persis kayak K1. Oke, ada 5 ukuran. Nah, jadi untuk sizing itu cukup beragam ya. Oke. Dan ini untuk ini standar ya, untuk di semua helm AGV pasti udah collarbone safe profile, jadi dia udah aman ya untuk memproteksi si leher sampai ke apa tuh namanya? Kayak bagian leher atas ya. Oke. Nah, untuk visionnya juga dia sama ya. Ini kayaknya dari yang paling bawah sampai paling atas itu pasti punya peripheral vision 190 derajat ya. Oke, untuk horizontalnya, untuk vertikalnya di K6S ini ada di 85 derajat. Ya, intinya sih helm AGV ini emang jarak pandangnya luas ya. Gitu. Nah, yang spesial dari helm ini itu bobotnya. Nah, ini kalau teman-teman lihat helm aslinya ya, kayak misalkan nggak usah beli sih, coba aja ke toko terus tanya ke toko yang ada AGV K6 gitu. Ini asli helm ini tuh shellnya gede banget. Nah, helmnya gede tapi bobotnya itu dia cuman 1255 gram. Nah, ini on papernya ya. Nah, tapi tadi gue tonton video dari Champion Helmet yang di UK. Ketika ditimbang ya, dia tuh helmnya ukuran M itu nggak di 1255 sih, tapi agak lebih berat dikit, kayak di 128-an. Nah, tapi walaupun ada perbedaan dari on paper dan di realitanya, tapi tetap aja ini helm ringan abis ya, untuk helm full face. Oke. Nah, jadi salah satu alasan kenapa dia bisa ringan ya nanti kita bahas ya, untuk bahan si shellnya ini. Oke, untuk bagian bawahnya itu masih sama persis sama yang sebelumnya. Oke, jadi dari secara bahan terus secara visualnya juga itu sama persis. Oke, dimana untuk inner liningnya atau busa dalam, oke, sampai ke si neck rollnya ini, oke, itu udah waterproof dan juga breathable. Tapi bukan berarti nggak usah dicuci ya. Oke, teman-teman yang punya helm please, cuci secara periodik ya helm teman-teman biar awet. Oke, terus ya biar wangi juga gitu. Kan agak gimana gitu kalau pakai helm yang ya bau keringet sendiri pun agak gimana gitu. Oke, jadi untuk
inner lining itu masih sama ya, sama neck roll dan bagian bawah ini. Nah, untuk tampak depan pun masih sama. Oke, dimana di sini intake-nya untuk top fan itu ada 3 ya. Nah, ini modelnya mirip-mirip sama ya, ini pada dasarnya konsepnya AGV banget ya. Oke, tapi di sini dia menyambung ya, oke, bentuk V jadinya. Ya, dimana di sini ada 3 intake. Nah, dan ini walaupun lebar gitu ya, sebenarnya buka tutup si intake top fan-nya ini nggak terlalu gede ternyata. Oke, dia kecil ya. Oke, di poin sini sama sini. Oke, untuk di mouth fan itu dia ada 2 lubang intake-nya dan oke, di sini buka tutupnya dia kalau nggak salah via bawahnya di sini. Ini ada tuas di dagu nih. Nah, ini untuk buka tutup si fan mouth fan ya. Oke, aduh batuk dulu. Nah, karena pada dasarnya AGV K6S ini helm sport touring, makanya dia tuasnya ada di luar. Oke, jadi biar gampang untuk buka tutupnya sesuai kebutuhan ketika touring atau ketika perjalanan jauh. Nah, untuk perbedaan satu-satunya, enggak sih, bukan satu-satunya sih. Perbedaan yang kedua berarti secara visual dan eksterior itu ada di spoilernya. Nah, untuk di K6S ini dia ditambahkan spoiler. Oke, jadi untuk yang sebelumnya itu nggak ada spoilernya. Oke, jadi cuman ada lubang intake lagi. Cuman ada lubang exit ya. Oke, lubang exit ada 2 di belakang. Nah, di sini di K6S juga dia sama, ada 2, cuman ada tambahan si spoiler ini. Bisa dibilang ini konsepnya mirip sama AGV K1 ya. Oke, dimana si output ventilasi keluarnya itu di belakang, terus nggak langsung keluar tapi ada spoilernya. Oke. Nah, kenapa ditambah spoiler ya? Pasti ujung-ujungnya sih ke aerodinamis si helm itu sendiri. Oke, karena fungsi dari si spoiler itu biar untuk mengurangi turbulensi. Nah, ini alasan utama kenapa helm ini bisa ringan banget. Karena di sini si K6S ini dia 100% fiber carbon ya. Oke, digabungkan dengan aramaidic fiber. Nah, ini disebutnya kombinasi carbon aramid fiber. Ya, bisa dibilang ini 100% carbon fiber gitu. Nah, cuman gue juga agak lupa, nanti mungkin kita boleh bahas deh perbedaan bahan-bahan shell helm gitu ya. Nah, aramaidic fiber ini apa? Tapi kalau nggak salah ini composite. Jadi penggabungan dari beberapa bahan yang disatuin. Oke, yang menjelaskan kenapa dia bisa 1255 gram. Dan ini gue baru merhatiin juga di sini ada inverse shell size. Nah, jadi ini bisa jadi acuan juga ya. Misalkan teman-teman lihat bobot on paper si helm itu, misalkan ya untuk kasusnya K6S ini di 1255 gram. Ini inverse shell size berarti di ukuran shell yang terkecil. Logis ya. Soalnya ya kalau sih ukuran shellnya lebih gede, otomatis pasti bobotnya pun nambah dong. Nah, berarti make sense tuh. Ketika gue nonton video dari Champion Helmet, dia ukurannya M, yang notabene bukan ukuran terkecil. Oke, berarti ya ada penambahan bobot dari perbedaan ukuran tersebut. Oke, nah untuk IPS-nya ini pasti udah terstandar ya untuk di AGV sendiri, dimana untuk ketebalan si IPS-nya atau si busa pelindungnya, yang kalau kalian buka itu bentuknya kayak styrofoam gitu ya, itu ketebalannya berbeda-beda. Oke, tergantung di titik-titik dimana resiko benturan lebih tinggi gitu. Nah, sekarang kita coba lihat nih. Kita bandingin secara eksterior ya. Si AGV K6
dan AGV K6S. Oke. Nah, secara eksterior ya, untuk K6 bisa kita lihat di sini nggak beda jauh ya. Nah, dan ketika kita lihat K6S, oke, nah di K6S ini dia perbedaannya kelihatan ada di belakang tuh. Oke, yang di K6 dia nggak ada spoiler, kayak di K6S dia ada spoiler. Oke, untuk sisanya itu masih sama ya. Nah, kalau untuk warna ini kayaknya efek dari lighting pas di foto aja helmnya ya. Oke, kalau kita lihat bak depan masih sama persis. Tampak samping kiri sama persis. Oh enggak sih, ada spoiler ya. Lupa gua. Kayak ada spoilernya. Nah, ini kalau misalkan spoilernya dicopot berarti ya looknya kayak gini. Menarik juga ya. Mungkin nanti ada yang jual tuh ya, misalkan spoiler custom dibuat K6 nih. Jadi looknya kayak K6S gitu. Kayak cuma ditempelin aja gitu ya. Kita lihat tampak belakang. Nah, ini yang ketara ya. Bisa kita lihat. Nah, tapi selain si spoiler itu ya udah sih, dari segala sisi itu masih sama persis. Bahkan dari dari neck rollnya nih kelihatan ya. Itu masih sama. Ya, lokasi logo AGV-nya kayaknya ini sama juga sih. Dilihat dari secara visual ya. Oke. Ini dari samping belakang dan terakhir dari atas. Oke, masih sama persis. Nah, jadi secara eksterior itu aja sih perbedaannya ya. Oke, sekarang kita bahas harganya. Nah, ini harganya gua dapat dari harga yang AGV Italia ya. Kita dari Italinya di Indonesia belum masuk, tapi untuk pasaran AGV K6 yang udah beredar di Indonesia ini itu ada di harga 6 jutaan. Kalau nggak salah yang polosnya itu 5,7 atau 5,8. Nah, pokoknya masih di range 5,7 sampai 6, sekian. Untuk AGV K6S ini, gue jujur pas cek ke ngecek kursnya ya, di convert kursnya dari euro ke rupiah itu kaget sih. Karena wah, cukup merogoh kocek. Oke, kita lihat dari harga yang solid dulu nih. Nah, solid pasti paling murah ya. Dan ini gue langsung tunjukin harga rupiahnya aja. Untuk yang solid itu ada di 8.100.000. Oke, berarti kalau dibandingin sama K6 yang lama, ada kenaikan hampir 2 juta ya. Hampir 2 juta lebih. Oke. Dengan bisa dibilang perbedaan yang gak begitu signifikan. Oke, untuk yang, nah ini yang menarik, entah kenapa untuk yang warna matte sama apa ya itu, grey kalau nggak salah ya. Oke. Itu harganya beda, ada kenaikan 500.000. Jadi untuk yang color matte itu di 8.600.000. Nah, yang solid itu ada dua pilihannya, ada putih, ada hitam, gloss ya. Nah, untuk motif umum ya. Motif umum itu pasti jauh harganya, lumayan ya. Karena untuk bayar bukan mungkin sih, pasti untuk bayar biaya desainnya juga itu ada di 9.500.000. Oke, bedanya udah 900.000 ya, 900.000 ya. Oke, dan terakhir itu motif pembalap. Oke, atau motif spesial. Sini kita ada motif Morbidelli ya. Jujur gua ngebet nih gitu. Lucu gitu. Karena gue bosan sama motif serba racing gitu. Ini bunga sendiri Morbidelli menarik. Sama ada motif dari ini lupa nih, Luca Marini kalau nggak salah. Atau Marco Bezzecchi ya. Luca Marini deh. Luca Marini nomor 10 kan ya. Kayak ini pas zaman di Moto2 atau Moto3 antara dua itulah. Nah, untuk harga motif
pembalap itu ada di 10 juta. Nah, ini tantangannya lumayan nih. Misalkan helm ini, menurut gua ya, kalau helm ini rilis di Indonesia, wah ini bisa, kok prediksi gua sih bakal kurang lampu. Kenapa? Karena banyak pilihan lain, apalagi di rentang 10 juta. 10 juta itu udah dapat Arai. Untuk AGV sekalipun mungkin ya di harga second sih ya. Tapi udah bisa dapat Pista GPRR. Atau kayaknya GPRR masih di atas ya. Mungkin yang GPR itu dapat. Nah, selain itu apalagi Shoei juga dapat ya. Mungkin nambah dikit untuk Shoei yang X14 yang motif. Kalau untuk X15 itu masih harus merogoh kocek lagi ya. Nah, jadi ya ini prediksi gue aja sih gitu. Karena gue pun misalkan bakal mau beli helm ini gitu ya. Sebutlah misalkan gue mau beli yang Morbidelli ini, gue mikirnya ya lumayan ya, 10 juta gitu. Tapi ya misalkan kalau teman-teman udah cocok suka sama helmnya, ya udah sih. 10 juta itu ya udah. It's your choice ya. Jadi ya orang-orang misalkan mending beli ini ya, itu kan sesuai selera. Kalau lu emang cocok sama kalau teman-teman emang cocok sama si AGVK 6S ini, ya sikat aja nanti ya kalau udah rilis. Jadi itulah AGVK 6S yang terbaru ya 2023 ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Nah, gue juga pengen ngajak teman-teman diskusi. Kira-kira menurut kalian helm AGVK 6S ini gimana sih gitu? Apa kalian suka? Misalkan kalian suka, apa yang kalian suka? Kalau misalkan kalian nggak suka, apa gitu? Atau misalkan ada pertimbangannya apa aja nih? Gitu. Dan buat teman-teman yang udah pernah pakai K6S, boleh share opininya dan pengalamannya di komen di bawah. Alright, terima kasih sekali lagi yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan klik juga loncengnya, biar nggak ketinggalan untuk video-video baru dari channel Surakusuma. See you on the next episode, dan ingat untuk stay cool and stay safe.